الحمد لله مفرج الكروب ودافع الخطوب ومصلح القوالب والقلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم وتحنن على المبعوث بالرحمة والهداية المنقذ من الضلالة والغواية، عبدك الذي ختمت به النبوة والرسالة فدلنا فأحسن الدلالة، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله. ألا إن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا، ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها عاش في العقبى بفنون الندامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kita ribuan nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dengan nikmat tersebutlah kita bisa berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan ibadah Jumat ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari jutaan bahkan miliaran manusia di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita sebagai hambanya, hamba yang menyembahnya. Dan itu merupakan sebuah keistimewaan, sebuah anugerah yang tidak diberikan kepada orang lain. Ditambah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan lebih kepada kita para hadirin, dengan dijadikannya kita sebagai orang yang terpelajar, sebagai orang yang berpendidikan. Maka kita sebagai orang berpendidikan tentunya harus memiliki sifat yang berbeda dari orang yang tidak memiliki berkependidikan. Hadirin, sebagai manusia yang memiliki pendidikan, kita harus mengetahui bahwasannya ilmu itu memiliki dua sisi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Hasan Hito dalam kitabnya Al-Islamu wal Hadarah, Al-ilmu dzul wajhain imma yanfa'u aw yadur. Ilmu memiliki dua sudut, memiliki dua sisi. Bisa memberikan manfaat kepada orang yang berilmu dan bisa juga mendatangkan kemadaratan. Maka na'udzubillah, kita lama-lama mesantren, lama-lama belajar, akan tetapi ilmu yang kita dapatkan kita implementasikan pada sesuatu yang membahayakan orang lain. Di antara tanda bahwasannya ilmu bisa membahayakan, bahwasannya orang yang berilmu seringkali berpotensi untuk menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, menganggap dirinya lebih hebat, lebih suci daripada orang yang tidak memiliki ilmu ataupun memiliki ilmu hanya saja di bawah dirinya. Maka dari itu para hadirin, kita senantiasa di pesantren ini belajar yang namanya akhlak. Bahkan akhlak di sini disimpan sebagai pondasi nomor 1. Karena dalam struktur kemasyarakatan ada 3 golongan yang harus kita hormati. Ada orang yang lebih tua, ada orang yang sebaya dengan kita, dan ada orang
yang lebih rendah dibandingkan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di antara adab seorang pencari ilmu atau seorang yang memiliki pendidikan, tidak menghina atau merendahkan orang yang bermaksiat atau orang yang berdosa. Lalu bagaimanakah adab kita kepada orang yang bermaksiat? Adab kita ketika kita melihat fenomena orang yang bermaksiat di hadapan kita. Maka para ulama menyebutkan alaina an natarahhama bihi wa nushfiq alaih. Kita wajib menyayangi mereka, berlemah lembut kepada mereka. Karena kenapa? Pertama, karena orang yang bermaksiat itu orang Islam. Orang yang bermaksiat itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua, karena orang yang bermaksiat kita tidak mengetahui bagaimana final, bagaimana akhir dari kehidupannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Secara historis, para ulama dan para tabi'in memiliki jejak langkah yang dulunya bermaksiat kepada Allah hingga Allah menerima taubatnya, hingga Allah menjadikan tabi'in tersebut di golongan orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini khatib akan menyampaikan salah satu tabi'in yang disebutkan dalam kitab Asy-Syakhsiyat Istauqafatni karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Tabi'in tersebut bernama Fudail bin Iyad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Siapakah Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad merupakan tabi'in yang meninggal pada tahun 105 Hijriah. Sebelum Fudail bin Iyad diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai walinya, beliau terkenal dengan muslim yang fasik, terkenal dengan muslim yang sering menyelakai orang lain, terkenal dengan muslim yang sering membegal, bahkan mencuri harta orang lain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Fudail bin Iyad menjadi kekasihnya. Bagaimana ceritanya? Ketika suatu hari, ketika Fudail bin Iyad ingin merampas harta orang yang melewat pada jalannya, ia pun bertemu dengan wanita cantik. Wanita ini mengambil hatinya sehingga wanita ini dapat mengalihkan pandangan dari awalnya Fudail bin Iyad terkenal dengan kemaksiatannya, terkenal dengan kebengisannya, sehingga dia pun menjadi jatuh cinta kepada wanita itu. Pada suatu malam, ketika Fudail bin Iyad biasanya berencana untuk merampas harta orang lain, dia pun berniat untuk mendatangi wanita ini. Ketika dia hendak mendatangi wanita ini, dan dia pun mulai memasuki rumahnya, dan dia sudah membayangkan bagaimana cantiknya wanita ini ketika mau tidur. Akan tetapi ketika dia masuk, bukan pandangan itu yang dia temukan. Akan tetapi dia mendengarkan suatu ayat Al-Quran yang dapat mengubah dirinya. Ayat tersebut yang berbunyi, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Apakah sudah datang kepada orang yang bertakwa, orang yang beriman, waktu untuk meningkatkan takwanya, waktu untuk meningkatkan keimanannya. Ketika Fudail bin Iyad mendengarkan ayat tersebut, serentak dia pun berubah, yang asalnya menjadi orang fasik berubah menjadi orang yang alim, orang yang wara, orang yang zuhud. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setelah fenomena itu, Fudail bin Iyad pun keluar dari komplotan pencuri, keluar dari komplotan perampok. Dia pun langsung pergi ke Baitul Haram, melaksanakan haji secara bertobat sambil menangis agar
taubatnya dapat diterima, sehingga Allah pun menerima taubatnya dan memindahkan yang asalnya orang yang mencuri, orang yang fasik, orang yang bermaksiat, Allah Subhanahu wa taala merubah dirinya menjadi orang yang alim, orang yang wara, orang yang zuhud. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari cerita ini Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti mengambil hikmah bahwasanya kita sebagai orang muslim, wahai hadirin, tentunya kita khususnya para santri, orang yang memiliki akhlak, orang yang belajar agama, tidak boleh memandang orang sebelah mata. Orang itu maksiat, tidak boleh memandang dia dengan pandangan hinaan. Pandanglah dia dengan pandangan penuh kasih sayang. Karena sejatinya kita di sini bisa mesantren, bisa ngaji bukan karena kuasa kita, karena ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, yang patut kita gunakan sebaik-baiknya agar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Pesan dari khutbah singkat ini para hadirin, kita senantiasa harus menjaga hati bahwasannya orang lain itu lebih baik daripada kita. Orang lain lebih utama daripada kita. Jangan melihat kita dari sisi kebaikan kita. Pandanglah diri kita dari sisi negatif kita. Karena semua manusia itu pernah berdosa, maka jangan selalu mengklaim orang dengan dosa tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki skenario yang terbaik, yang skenario-nya di atas dari skenario manusia. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما فيا أيها الناس اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين ورضى عن الصحابة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم
wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.